Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia, Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, besar harap dan doaku, saudara dan saya, kita semua tetap diberkati Tuhan, meskipun masa pandemi belum juga berakhir dan masih dalam tingkat kewaspadaan. Tapi kita yakin badai akan berlalu dan Tuhan akan menyertai kita. Semoga kita dilindungi Tuhan. Amin, amin, amin. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk membahas tentang kelompok yang juga menolak Natal, atau lebih tepatnya menolak dan tidak mengakui, meskipun dia tahu bahwa Natal itu ada, ya dan amin, tapi mereka tidak mau menerima. Kita akan membicarakan kelompok yang tidak mau menerima Natal, bahkan meskipun tahu, mereka tidak mau mengakui. Mari kita siapkan untuk menghayati kebenaran firman Tuhan berikut ini. Saudara, kalau kemarin kita membahas kelompok yang brutal menolak Natal, kelompok Herodes Agung, Herodian, maka sekarang kita akan membahas satu kelompok yang juga menolak Natal, membenci Natal, atau lebih tepatnya tidak mengakui Natal. Kelompok ini dituliskan dalam Injil Matius 2 ayat 4 dan 5. Matius 2 ayat 4 dan 5. Kelompok siapakah ini? Yaitu kelompok imam kepala, kelompok ahli Taurat, atau secara umum sering disebut sebagai kelompok Orsos, organisasi sosial Farisi. Mari kita baca Matius 2 ayat 4 dan 5. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Matius 2 ayat 4 dan 5. Saudara tahu, kelompok yang brutal menentang Natal bekerja sama dengan kelompok yang senada yang tidak mengakui Natal. Herodes Agung mengundang imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan dia tanya, kira-kira di mana dilahirkan supaya bisa ditentang, dihabisi, dibunuh itu bayi yang baru lahir. Dan kita tahu sejarah membuktikan nanti bayi Yesus Isa Al-Masih ini selamat karena pertolongan Tuhan. Dan yang brutal, Herodes Agung nanti habis. Lalu kelompok kedua ini yang terus menentang, yaitu imam kepala dan ahli Taurat. Saudara baca di dalam kitab suci. Saudara, kelompok ini tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Kelompok ini mengerti bahwa Isa itu Al-Masih. Kelompok ini paham Yehosua HaMasyiah. Kelompok ini mengerti bahwa yang lahir di saat Natal adalah Mesias. Nah, tapi kelompok ini tidak mengakui. Bahkan meskipun mereka tahu, mereka membaca kitab para nabi, dikatakan di Bethlehem, tanah Yudea, akan lahir Mesias. Bahkan dikatakan dengan tepat, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin
yang akan menggembalakan umat Israel. Saudara, pertanyaannya, kenapa orang-orang ini menolak atau tidak mengakui Natal? Karena, saudara, Natal itu memperingati kelahiran Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah Mesias. Dalam sejarah, mereka merasa terancam kalau pengaruhnya berkurang di masyarakat. Kalau guru Yesus tampil, dan itu betul. Nanti terbukti bahwa ketakutan mereka betul. Lalu saatnya nanti tiba, saudara akan baca di Alkitab, mereka menghasut orang banyak supaya guru Yesus, Mesias, Yesus Kristus disingkirkan dan nanti mereka sukses menyalibkannya. Tapi sejarah mencatat bahwa Yesus Kristus akhirnya bangkit dari kematian. Dia bukan sekedar nabi. Kalau nabi meninggal ya meninggal, nggak mungkin bangkit lagi. Tapi dia bangkit dari kematian. Maka ini kelompok yang tidak mengakui, saudara baca nanti dalam Matius bagian akhir. Ketika guru Yesus ini, Mesias ini dibangkitkan, mereka membayar serdadu dan mereka harus bercerita bahwa guru Yesus tidak bangkit tapi diambil mayatnya. Dan cerita bohong itu beredar sampai sekarang. Begitu menurut kitab suci. Mereka menolak. Mereka mati-matian menolak. Tapi mereka mengerti bahwa yang ditolak itu adalah kebenaran. Tapi mereka tidak mau terima. Tugas saudara dan saya adalah meyakini kebenaran itu sesuai kebenaran kitab suci. Dan tetap menjadi orang yang beriman. Meskipun ditolak. Baik oleh kelompok Herodes maupun oleh kelompok Farisi, oleh imam kepala dan ahli Taurat. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu menjaga semangat dan iman kami untuk tetap percaya bahwa Mesias itu, Yesus Kristus itu penyelamat kami. Dan supaya kami tetap bertahan meskipun ada yang menolak, bahkan yang secara brutal memusuhi. Semoga Roh Kudus memberkati mereka dan mengampuni. Semoga kami pun dikuatkan untuk bertahan sebagai orang-orang yang beriman. Terima kasih ya Allah, kepadamu kami berserah. Haleluya. Amin.